Ini malahan jadi kelihatan kopong ya. Ini yang enak dilihat yang mana nih Hunters? Ya walaupun yang gue punya ini masih seret banget ya. Ini kena dagunya di helmnya ya. Dan bisa lecet catnya kalau dipaksa mentok. Halo Hunters, welcome back to my channel in the Midnight Hunter TV. Gue balik lagi dan kali ini gue mau review Iron Patriot dari ZD Toys. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung kita mulai aja ya Hunters. Lo bisa komen dan diskusiin bareng di sini. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Dalam film Iron Man 3, Iron Patriot adalah versi baru dari armornya War Machine yang dikenakan oleh Colonel James Rhodes, sahabat dekat Tony Stark. Transformasi War Machine menjadi Iron Patriot sebagian besar merupakan langkah politik oleh pemerintah Amerika Serikat. Mereka ingin menampilkan citra yang lebih heroik dan patriotik kepada publik, terutama setelah invasi alien dalam film The Avengers. Untuk itu, mereka mengecat ulang armornya War Machine dengan warna merah, putih, dan biru, serta memberi nama Iron Patriot. Rhodey, yang kini beroperasi sebagai Iron Patriot, tetap berperan sebagai senjata utama pemerintah Amerika Serikat. Namun, dalam Iron Man 3, armor tersebut dihack dan dicuri oleh kelompok teroris yang dipimpin oleh Aldrich Killian. Mereka menggunakan armor Iron Patriot untuk tujuan jahat mereka, yang hampir menyebabkan bencana besar. Pada akhirnya, Rhodey berhasil mendapatkan kembali kendali atas armor tersebut dan membantu Tony Stark mengalahkan musuh. Iron Patriot melambangkan upaya pemerintah untuk mengendalikan superhero dan mengemasnya untuk keperluan publik. Tetapi, pada intinya, armor tersebut itu masih War Machine yang digunakan untuk kebaikan meskipun ada kepentingan politik di baliknya. Oke, itu adalah informasi dan backstory tentang Iron Patriot di film Iron Man 3. Oke, mari kita lihat packagingnya. Nah, dari segi estetik, bentuk desain packagingnya ini masih sama seperti versi ZD Toys Iron Man yang reguler. Namun, dengan beberapa perbedaan di bagian warna dan desainnya. Kita bisa lihat di bagian depannya ini ada ilustrasi Iron Patriot-nya ya. Di sini medium close up bagian dada dan kepalanya sambil berpose hormat gerak. Warna packagingnya ini juga didominasi desain perpaduan warna biru dan merah dengan gradasi kehitaman. Dan juga ada lining-lining yang terlihat futuristik. Berikut juga dengan logo Marvel, stiker lisensi dari Disney, juga judul film Iron Man 3 yang di-emboss. Dan Iron Patriot ini pastinya juga masih dalam seri Infinity Saganya by ZD Toys. Bagian samping kanannya juga ada wording film Iron Man 3 dan juga ada foto ilustrasi half body Iron Patriot-nya di sini. Dan untuk bagian belakangnya kita bisa lihat ini foto ilustrasi action figure Iron Patriot-nya yang kelihatan keren dan juga ada aksesorisnya. Terlihat full body depan belakang dan beberapa pilihan pose. Dan juga di bawahnya ada tulisan yang gua masih nggak ngerti gimana bacanya. Dan untuk bagian samping kirinya cuma ada wording judul film Iron Man 3 dengan font merah dengan aksen-aksen garis futuristik seperti lining di bodinya Iron Man. Overall dari segi estetik dan tampilan desain packagingnya ini memang oke ya Hunters, dan jelas masih sama-sama aja dengan produksi ZD Toys Iron Man reguler lainnya, terutama yang non-LED. Oke, karena gua udah nggak sabar, kita langsung unboxing aja ya Hunters. Nah, akhirnya gua dapet juga Iron Patriot-nya nih. Untuk detail Iron Patriot-nya kita bisa lihat di sini. Ini desainnya ini masih mirip dengan War Machine Mark II. Oke, kita lihat dari sculptingnya. Ini di bagian mukanya aja udah mirip ya. Ini shape dan lining-lining detailnya juga udah kelihatan cakep. Detail-detail di helm bagian rahangnya juga cakep banget. Terus kita ke bawah bagian dadanya ini belum LED ya, jadi belum bisa nyala. Tapi detail tulisannya ini keren banget ini. Ini cakep. Bisa kebaca ya? Ini tulisan kecil-kecil yang ada di sini. Terus juga di bagian belakangnya ini warnanya juga oke ya. Ini warna birunya nih kalem gitu. Terus juga di sini di kiri ini ada tulisan nomor 002. Nih kecil di sini. Tapi masih kebaca ya tulisannya. Nah, untuk bagian tangannya ini juga ada perpaduan warna merah dan biru. Juga silver dengan detail yang udah oke ya. Armor di bagian torsonya ini juga merupakan perpaduan merah dan silver metalik kayak gini. Dan di bagian belakangnya juga udah ada merah silver. Di bagian pinggangnya ini juga ada simbol Angkatan Udara. Terus kita bisa lihat di bawah ini ada bagian armor pahanya, bagian belakangnya juga, tapi untuk paintjobnya ini ya menurut gue ini cukup bagus ya improvisasinya. Walaupun ada sedikit mispen gitu, tapi nggak masalah menurut gue sih. Ini better dari versi-versi lamanya. Dan untuk bagian kakinya juga udah cukup rapi ya. Bahannya masih sama ya, terus bukan diecast karena ini PVC plastik. Jadi untuk bobotnya ini masih tergolong ringan. Overall untuk detail dan proporsinya Iron Patriot ini udah oke ya Hunters. Dan oke,
Oke, selanjutnya kita bahas artikulasinya. Untuk artikulasi bagian kepalanya kita bisa lihat ini bisa diputar kanan kiri. Tapi nggak bisa terlalu 90 derajat ya ke kanan kiri. Dan juga ini nggak bisa muter 360 derajat. Karena nyangkut di bagian armornya ini. Ini kena dagunya di helmnya ya. Dan bisa lecet-lecetnya kalau dipaksa mentok. Dan juga ini naik turunnya emang masih juga terbatas ya. Tapi ini masih lebih baik daripada versi Iron Man-nya. Ya kekurangannya ya walaupun ini nggak bisa kanan kiri. Tapi atas bawahnya masih lumayan lah ya. Nah untuk tangannya ini bisa 90 derajat ke samping. Ini juga udah cukup sih kalau buat pose-pose ya. Terus untuk bagian tangannya ini dia juga udah butterfly joint tapi dengan sendi yang kecil di bagian dalamnya. Dan ini juga bisa dipanjangin sedikit supaya bisa agak sedikit luas kalau lo mau pose-pose di bagian tangannya. Tapi sayangnya belum ada detail di bagian dalamnya ini. Yang kayak sebelumnya gue pernah review yang versi Iron Man Mark 30-nya yang ada detailnya, ini malahan jadi kelihatan kopong ya. Dan shoulder armornya ini juga bisa ditekuk untuk mempermudah pose di bagian tangan. Sendi bahunya juga bisa diputar, bagian bicepnya juga bisa diputar. Untuk bagian sikunya juga udah double joint ya, walaupun dia masih mentok sama armornya. Tapi ini udah cukup menurut gua. Bagian telapak dan pergelangan tangannya juga bisa diputar 360 derajat dan bisa diganti-ganti pakai variasi gestur tangan pengganti lainnya. Dan untuk bagian torsonya ini, bagian ini mungkin masih sama-sama aja ya Hunters, masih sama keluaran ZD Toys lainnya. Bagian torsonya ini bisa diartikulasi ya, bagian dadanya dipanjangin ke atas ke bawah atau bisa ditekuk maju ke depan dan ke belakang. Ya walaupun yang gue punya ini masih seret banget ya, bagian pinggangnya juga udah fix jadi nggak bisa diputar kanan atau kiri. Ya itu memang udah ciri khasnya ZD Toys ya, pinggangnya mati. Untuk bagian selangkangannya ini bisa dipanjangin biar bisa gampang dipose. Maju ke depannya bisa segini, ke belakangnya segini, dan memang mentok ya dengan bagian armornya ini. Tapi surprisingly di bagian pinggangnya ini ada ya artikulasinya, bisa ditekuk kayak gini biar kakinya bisa dilebarin ke samping, dan bagian pangkal pahanya juga bisa diputar-putar, dan artikulasi di bagian sendi lututnya ini udah double joint namun cuma bisa segini. Bagian pergelangan telapak kakinya juga bisa ditekuk dan diputar-putar walaupun ini masih agak kaku ya, dan juga mentok di bagian armornya ini. And overall ini artikulasinya udah cukup oke ya Hunters, walaupun masih ada beberapa bagian yang kaku seperti terbatasnya motion range kiri kanan, atas bawahnya juga 360 derajat, dan juga pinggangnya ini fix nggak bisa digerakin. Tapi dengan beberapa improvisasi yang cukup signifikan di bagian pinggangnya ini, paint jobnya ini bagus, dan juga sculptingnya buat gua ini masih oke. Oke, kalau untuk aksesorisnya ini masih sama dengan versi Iron Man ZD Toys lainnya. ZD Toys memang selalu ngasih stand base yang oke lah. Sekarang ini warnanya hitam dengan cover text judul film Iron Man 3 dengan simbol Iron Patriot-nya. Simbol Iron Patriot ini simbolnya Air Force ya, US Air Force. Kalau yang versi sebelumnya atau beberapa rilisan yang lama, ini warnanya bening transparan. Terus juga ada 3 pasang variasi tangan pengganti, ada 4 buah efek api, dan juga dapat aksesoris over shoulder machine gun-nya ini ya, yang bisa dipasangin kayak gini. Tapi sayangnya nggak ada artikulasinya nih Hunters, nggak kayak 3-0. Tapi ya tetap aja ini mantap abis kalau dipasangin kayak gini. Oh iya Hunters, jangan lupa follow Instagram gue ya. Lo bisa follow gue The Midnight Hunter. Di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Oke, untuk skalanya ini Hunters, ini skalanya 1/10, tinggi sekitar 7 inch. Yang skalanya ini menurut gue emang paling enak sih buat dipegang ya. Ini masih sama dengan ZD Toys lainnya. Nah ini gue membandingkan sama War Machine Mark II-nya. Tapi ini bukan ZD Toys ya, ini versi Marvel Select yang udah gue custom battle damage. Di sini kelihatan banget perbedaan yang cukup signifikan ya untuk tingginya. Marvel Select ini lebih tinggi 1 inch, jadinya masuknya ini 8 inch. Tapi kalau dilihat lagi, kita bisa lihat proporsinya yang enak dilihat yang mana nih Hunters. Kalau buat gua, ZD Toys ini proporsinya udah cakep. Karena versi War Machine Marvel Select ini torsonya kelihatan kecil dan kelihatan jangkung banget ya. And overall dari segi tampilan keseluruhannya, Iron Patriot ini keren banget dan unik. Salah satu armor Iron Man yang bukan punya Iron Man ya, karena udah punyanya Rhodey, dengan paint job yang bikin keren untuk dipajang di lemari lo. Namun ada beberapa kekurangannya yang akan gue highlight lagi di akhir video ini. Struggling to find the latest action figures for your collection? Welcome to The Midnight Hunter TV. Discover the coolest and most in-depth action figure reviews. Get exclusive guides and see how each action figure dazzles with its stunning details. Don't miss out on the latest content, in-depth reviews, and top tips only on the Midnight Hunter TV. Click subscribe and follow us for all the latest info on your favorite action figures.
Oke Hunters, buat kalian yang suka banget sama karakter Iron Patriot ini, gue rekomendasikan lo wajib punya ya Hunters. Terus apa sih yang bikin gue suka banget? Buat skala 1/10 atau 7 inch lebih dikit ini, sculptingnya ini udah keren banget, proporsi dan bodinya pun udah bagus. Paint juga kalem, detail, simbol-simbolnya dan teksnya kebaca rapi, juga terkesan elegan dan mirip kayak di filmnya. Dengan aksesoris tambahan yang bikin dia jadi keren. Terus juga ada detail-detail sendi di bagian bahu di tangan dan detail artikulasi di bagian pinggang yang buat ZD Toys ini semakin terasa diimprovisasi. Dan ada juga yang gue kurang suka. Ya, beberapa masih sama aja dengan kekurangan ZD Toys lainnya. Yang gue kurang suka itu di bagian torsonya yang masih agak keras banget nih ya. Artikulasi di pinggangnya juga nggak ada, walaupun kebantu sama di bagian sisi kanan dan kiri untuk bikin kakinya bisa dipose lebar ke samping. Dan juga aksesoris over shoulder machine gunnya ini nggak ada artikulasinya. Sayang banget ya. Dan juga motion range atas bawah kepalanya juga terbatas. Jadi memang gua ngerasa agak susah kalau mau dibikin pose superhero. Dan dia juga nggak bisa nengok 360 derajat ya kepalanya. Dan untuk harganya ini gue beli di harga kisaran 300 ribuan dan bukan harga gorengan retail. Dan yang pastinya ini harganya masih worth buat lo kalau lo suka banget buat ngelengkapin koleksi Iron Legion ya Hunters. Nah lo bisa cek linknya di bawah ini kalau lo mau beli ini. Dan by the way, ini bisa lo cari di offline store atau juga online marketplace ya. Mungkin lo bisa dapat harga yang spesial ya. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gue The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gue di Instagram, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gue review selanjutnya. And keep hunting.